bahwasannya permasalahan pemutusan hubungan kerja atau yang biasa dikenal dengan PHK terhadap pegawai KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak lolos tes TWK, yaitu tes wawasan kebangsaan, yang mana dalam tes TWK tersebut sangat kontroversial. Di dalam tes tersebut, para peserta diwajibkan untuk memilih salah satu pernyataan dari tes yang salah satunya yaitu Pancasila atau Al-Quran. Adapun sebanyak 57 pegawai dinyatakan tidak lolos tes tersebut. Nah, setelah diselidiki, ternyata ke-57 pegawai tersebut sedang menyelidiki kasus korupsi besar di Indonesia, yang salah satunya yaitu korupsi bansos COVID. Berdasarkan dalam sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki makna bahwa berani membela kebenaran dan keadilan merupakan nilai-nilai yang wajib diimplementasikan oleh warga negara Indonesia dalam menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia. Adapun kasus pelanggaran HAM ini yaitu PHK terhadap pegawai KPK yang tidak lolos tes TWK dikarenakan pernyataan dalam memilih Pancasila atau Al-Quran. Hal ini yang memunculkan kontroversial di semua kalangan. Berdasarkan hasil fakta pendukung di lapangan, beberapa orang awam telah mengetahui perihal tes TWK sebagaimana telah disebutkan bahwa tes TWK merupakan tes pengetahuan mengenai kebangsaan. Namun, sebagian masih belum mengetahui perihal tes TWK ini. Hal inilah yang perlu diinformasikan kepada halayak bahwa tes TWK terhadap KPK terdapat polemik di Indonesia sebagai media informasi pengetahuan permasalahan yang ada di Indonesia. Berdasarkan respon kontra terhadap tes TWK KPK yang diungkapkan oleh narasumber guru berusia 25 tahun mengatakan, terkait boleh atau tidaknya mengikuti tes boleh saja. Namun, dalam menjawab kita tidak boleh bertentangan dengan idealisme kita, dikarenakan sebagai orang Islam berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Tentunya, jika kita berbicara tentang tes TWK PNS, nanti arah pertanyaannya berkaitan dengan kedudukan pada paham nasionalisme dan Pancasila, yang mana semua ini tidak sejalan dengan idealisme kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Adapun respon kontra selanjutnya berdasarkan narasumber aktivis. Mahasiswa usia 23 tahun mengatakan bahwasannya saat ini memang kehidupan sudah seperti negara sekuler di mana kehidupan dipisahkan oleh agama dan pertanyaan tes TWK bisa menjadi tuntutan bagi orang-orang tersebut. Akan tetapi, sebagai muslim, sebaiknya kontra dengan adanya pertanyaan TWK yang menyinggung agama ini, dikarenakan pertanyaan-pertanyaan tersebut murni ajaran Islam yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung, sehingga sebagai muslim kita harus tunduk dan menjalankannya. Sami'na wa ata'na. Berdasarkan respon pro terhadap TWK, tes wawasan kebangsaan terhadap KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi, bahwasanya berdasarkan narasumber mahasiswa hukum dengan usia 20 tahun mengatakan, jika dilihat dari kacamata nasionalis, bahwasanya memang terkait soal tersebut lebih menyorot terkait profesionalisme menjadi ASN KPK. Namun juga terdapat beberapa soal yang tidak bersinggungan dengan jiwa nasionalis, akan tetapi tetap dipertanyakan. Hal ini yang harus dikritisi. Bahwasanya 43 ex-pegawai KPK dan Novel Baswedan telah dilantik sebagai ASN Polri di Mabes Polri dengan menjalani pendidikan yang kemudian akan ditempatkan sesuai dengan kompetensi masing-masing. Di mana Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersurat kepada Presiden Joko Widodo terkait polemik pegawai KPK yang menyatakan bahwasanya siap untuk merekrut 44 ex-pegawai KPK sebagai ASN di Direktorat Tindak Pidana Korupsi atau di Tipikor Bareskrim Polri. Dengan penetapan 44 ex-pegawai KPK akan ditempatkan pada penyidik, penyelidik, SDM, perencanaan, dan sebagainya. Hasil penyelidikan tim Komnas HAM bahwasannya proses alih status pegawai KPK menjadi ASN manakala sebagai bentuk penyingkiran terhadap pegawai tertentu dengan latar belakang tertentu, di mana penyelenggaraan asesmen TWK dalam pengalihan status pegawai KPK telah ditelaah tanpa adanya unsur hukum yang jelas dan tepat, di mana terindikasi tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya, bahwasannya proses asesmen TWK di mana semua asesor yang terlibat tidak adanya bukti kebenaran informasi mengenai telah tersertifikasi dan telah melalui pelatihan, yang mana telah terdapat pelanggaran kode etik mengenai asesor yang telah melakukan pemaksaan sebuah pandangan tertentu dalam penyelenggaraan asesmen TWK tanpa adanya mengenai penjelasan, pendalaman, maupun klarifikasi perihal tujuan dan indikator penilaian terhadap pernyataan-pernyataan tersebut. Bahwasannya bagi orang awam yang kontra dengan 57 orang mantan pegawai KPK yang diangkat menjadi ASN Polri, bahwasannya dikarenakan mereka menjadi bawahan pemerintah yang sebelumnya bekerja di luar kendali pemerintahan. Adapun KPK merupakan komisi yang independen, namun kini mereka harus bekerja dalam naungan pemerintah. Oleh karena itu, sebagai masyarakat Indonesia, sudah seharusnya diri kita menerima perbedaan orang lain, terutama dalam hal beragama, karena Indonesia sendiri adalah negara yang menjunjung Bhinneka Tunggal Ika dan juga negara yang menjunjung ketuhanan yang berkonsep universal, tidak mengacu pada agama tertentu, sehingga kita sebagai masyarakat harus memiliki sikap toleransi beragama yang mengacu pada sila pertama dan ketiga. Aku, Kamu, kita, Cinta Pancasila Indonesia.